Kami dari kelompok Singas ingin menampilkan video pembelajaran untuk menyusun laporan keuangan perusahaan dagang, yaitu kami mengambil usaha dagang Singas. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri, nama saya Pasya Clara Pangabean dengan NIM 240507135 dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Adinda Rasyad Salim dengan NIM 240507135. Kenalkan, nama saya Winda Saramikas Tanggang dengan NIM 24050711095 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurlinda SIAK MIS Asyara dengan mata kuliah Akuntansi Jasa dan Dagang tahun ajaran 2024-2025 Politeknik Teknik Medan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memulai dengan cover makalahnya yang berjudul Proyek Akuntansi Perusahaan Dagang Laporan Keuangan UD Singas dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurlinda SIAK MISIC Acara yang disusun oleh rekan saya yang bernama Dwi Tessa Ronika Sitanggang, Pasya Clara Pangabean, dan dengan saya sendiri Adinda Rasyad Salim dari kelas BK1C Politeknik Negeri Medan jurusan Akuntansi Program Studi Perbankan dan Keuangan tahun ajaran 2024-2025. Yang pertama itu ada abstrak. Makalah ini membahas pentingnya akuntansi dalam pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang bergerak di sektor dagang dengan fokus pada penyusunan laporan keuangan yang akurat merupakan alat penting untuk mengukur kinerja dan kesehatan finansial perusahaan. Perusahaan dagang yang berfokus pada penyediaan barang memerlukan sistem akuntansi yang efektif untuk mengelola biaya, mendukung pengambilan keputusan, dan menyusun laporan keuangan yang akurat. Meskipun banyak UMKM menghadapi tantangan dalam pemahaman akuntansi dan adopsi teknologi, penerapan praktik akuntansi yang baik dapat meningkatkan efisien, operasional, dan kebutuhan pajak. Kata kunci dari abstrak ini adalah laporan keuangan, perusahaan dagang, dan UMKM. Baik, lanjut di kata pengantar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul Laporan Keuangan Perusahaan Dagang Singas. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Nurlinda SEAKMISC Acera selaku dosen akuntansi jasa dan dagang yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam menyelesaikan tugas ini. Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah akuntansi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyusunan laporan keuangan di sektor dagang. Dalam makalah ini, kami akan membahas berbagai komponen laporan keuangan, termasuk persamaan akuntansi, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan. Kami berharap makalah ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi mereka yang tertarik untuk memahami lebih jauh tentang akuntansi perusahaan dagang. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga makalah ini dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi referensi yang berguna bagi pembaca. Akhir kata, kami berharap makalah ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi yang berharga. Terima kasih. Medan, 28 November 2024. Daftar isinya ada abstrak, kata pengantar, daftar isi, bab 1. Di bab 1 ada yang 1, pendaluhan, 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan. Bab 2 laporan keuangan, 2.1 pengertian perusahaan dagang, 2.2 pengertian laporan keuangan, 2.3 karakteristik perusahaan dagang. Bab 3 ada 3 pembahasan, 3.1 informasi perusahaan dagang, 3.2 perencanaan akun Singas, 3.3 transaksi perusahaan, 3.4 penyelesaian persamaan dasar akuntansi, 3.5 kartu persediaan, 3.6 penyelesaian laporan keuangan. Bab 4 penutup, 4.1 kesimpulan, daftar pustaka, dan daftar gambar. Lanjut ke bab 1, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Akuntansi merupakan suatu proses yang menghasilkan laporan keuangan. Informasi akuntansi harus disusun dan dilaporkan secara objektif agar dapat bermanfaat bagi para pemakainya. Oleh karena ini, akuntansi keuangan harus didasarkan pada standar atau pedoman tertentu yang telah teruji dan dapat diterima. Prinsip tersebut disebut dengan standar akuntansi keuangan atau SAMKM yang terdiri dari 3 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan, serta kartu persediaan. Pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK adalah sebuah kerangka prosedur rujukan dalam membuat laporan keuangan akuntansi PSAK, berisi aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan, dan juga menyajikan sebuah laporan keuangan. Dalam makalah ini, kami menyajikan pembahasan mengenai laporan keuangan akuntansi yang bergerak di bidang perusahaan dagang. 1.2 rumusan masalah. Bagaimana cara membuat laporan keuangan perusahaan UD Singas berdasarkan SAMKM? 1.3 tujuan. Untuk membuat laporan keuangan perusahaan UD Singas berdasarkan SAMKM yang terdiri dari 3 penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan yang disertai dengan kartu persediaan. Lanjut ke bab 2, yaitu laporan keuangan. 2.1 pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan kegiatan utama adalah menjual barang. Selain itu, perusahaan dagang atau disebut juga dengan trade company tidak menjalankan proses produksi, dalam arti mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Perusahaan terlebih dahulu membeli barang, kemudian memelihara persediaannya, lalu menjual kembali produk tersebut ke konsumen. Oleh karena itu, perusahaan ini hanya membeli barang, kemudian menjualnya kembali barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian. Dari mana perusahaan dagang mendapatkan keuntungan atau profit yang diperoleh dari selisih harga antara harga jual dan harga beli dan produk yang berhasil dijual ke pelanggan? Nah, itu
pengertian dari perusahaan dagang. Terus kita ke 2.2 pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang disusun secara sistematis pada suatu periode akuntansi. Laporan ini merangkum seluruh transaksi keuangan yang terjadi dan menggambarkan kinerja serta posisi keuangan entitas tersebut. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi berbagai pihak dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan berdasarkan SMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja suatu entitas UMKM. Komponen laporan keuangan menurut SMKM terdiri dari 3. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau Statement of Financial, yang kedua ada laporan laba rugi atau Profit and Loss Statement, yang ketiga catatan atas laporan. 2.3 karakteristik perusahaan dagang. Yang A. Memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang, penyimpanan, dan kembali menjualnya. Yang B. Tidak melakukan proses produksi barang. Yang C. Perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Yang D. Perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Yang E. Barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau berubah sedikit pun. Saya lanjut ke bab 3, yaitu pembahasan. 3.1 Informasi perusahaan dagang. Nama perusahaannya UD Singas. Alamatnya di Jalan Dr. Mansur 076 Medan, Medan Sayang, Provinsi Sumatera Utara dengan kode pos 20131. UD Singas adalah usaha dagang pribadi yang bergerak dalam bidang menjual barang, yaitu gas LPG yang berukuran 3 kg dengan harapan menerima keuntungan dari barang yang dijual kepada pelanggan. Usaha dagang ini berdiri sejak 12 Februari 2016. Kepemilikan usaha dagang gas ini 100% milik Bu Sembiring karena perusahaan ini merupakan usaha dagang pribadi. Perusahaan dijalankan oleh Bu Sembiring, sekaligus yang menjadi pemilik perusahaan dan dibantu oleh 1 karyawannya. Perusahaan ini telah menetapkan harga per tabung seharga Rp18.000 untuk LPG 3 kg. Nah, ada di sini 3.2 perencanaan akun-akun UD Singas. Nah, di sini ada nama akunnya KAS dengan kode akun 1.1, persediaan barang 303, kendaraan 121, akumulasi penyusutan kendaraan 122, modal Bu Sembiring 301, pengambilan pribadi Bu Sembiring 302, penjualan 401, pembelian 501, beban gaji 601, beban listrik 602, dan beban penyusutan kendaraan 603. Nah, ada 3.3 transaksi perusahaan. Neraca saldo awal UD Singas, neraca saldo awal periode 1 Oktober 2024 dalam rupiah. Nah, di sini ada kode akun, nama akun, jumlah dalam rupiah, karena satuan moneternya kami ambil dalam rupiah. 101 kas, kasnya berjumlah 30 juta rupiah. 103 persediaan barang dagang 3.200.000 itu dari 200 unit gas dikali 16.000, hasilnya 3.200.000. 121 kendaraan yang berjumlah 4.500.000 rupiah. 301 modal Bu Sembiring yang berjumlah 37.700.000 rupiah. Baik, yang selanjutnya kita akan melihat berikut transaksi Singas selama bulan Oktober. Kita akan lihat di persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini usaha dagang Singas mempunyai saldo awal yaitu kas 30 juta, persediaan barang dagang 3.200.000, kendaraan 4.500.000, akumulasi penyusutan kendaraan masih kosong dan utang kosong, dan modal 37.700 rupiah. Pada transaksi Singas pada tanggal 2 Oktober, yaitu dibeli persediaan sebanyak 50 tabung gas, yang harga per tabungnya yaitu sebesar 16.000, 50 kali 16.000 yaitu 800. Kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu di dalam tabel kas berkurang 800.000 karena usaha dagang Singas membayar menggunakan kas, dan persediaan barangnya bertambah. Sehingga saldo pada tanggal 2, yaitu 29.200 pada kas, persediaan barang dagang 4 juta, kendaraan 4.500.000, dan modal tetap 37.700. Di tanggal ketiga, dibeli persediaan sebanyak 50 tabung gas, sama seperti di tanggal kedua, kita masukkan di tabel persamaan dasar akuntansinya. Yaitu di mana kas berkurang 800.000, persediaan barangnya bertambah 800.000, dan saldo kas menjadi 28.400.000, dan saldo persediaan barang dagang 4.800.000, dan kendaraan 4.500.000, dan selanjutnya modal 37.700.000. Pada tanggal 5 Oktober, dibeli persediaan sebanyak 50 tabung gas. Sama seperti yang di tanggal 3 Oktober, kita masukkan juga ke dalam persamaan dasar akuntansi. Di dalam kas berkurang 800.000, dan persediaan juga bertambah 800.000. Totalnya yaitu sebesar kas 27.600.000, persediaan barangnya 5.600.000, kendaraannya tetap 4.500.000, dan modalnya juga tetap 37.700.000. Yang selanjutnya di tanggal 7, perusahaan dagang Singas juga membeli persediaan sebanyak 50 tabung gas, sama seperti di tanggal sebelumnya. Kita masukkan ke dalam kartu persamaan dasarnya. Kasnya berkurang 800.000, persediaan barang dagangnya bertambah 800.000, sehingga total dari saldo tanggal 7 Oktober yaitu kas 26.800.000, persediaan dagangnya menjadi 6.400.000, kendaraannya 4.500.000, dan modal tetap 37.700.000. Oke, lanjut di tanggal 7, usaha dagang Singas menjual tunai sebanyak 20 tabung gas, di mana penjualan ini dihitung dari 1 minggu, yaitu mulai dari tanggal 1 hingga sampai tanggal 7, sebanyak 200.000 dengan harga jual 18.000, totalnya 3.600.000. Kita akan masukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansinya, di mana kasnya bertambah 3.600.000, persediaan barangnya berkurang 3.200.000, dan modalnya 400.000. Pada tanggal 8 Oktober, usaha dagang Singas membeli persediaan sebanyak 100 tabung gas,
yaitu harga per tabungnya 16.000. 100 dikali 16.000 yaitu 1.600.000. Kita masukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansinya, yaitu kas berkurang 1.600.000, persediaan barang dagang bertambah 1.600.000. Saldo di tanggal 8 yaitu kasnya 28.800.000, persediaan barang dagangnya 4.800.000, kendaraannya 4.500.000, dan modalnya 38.100.000 rupiah. Di tanggal 10 Oktober, usaha dagang Singas membeli persediaan sebanyak 50 tabung gas dengan per tabungnya 16.000 sama seperti yang sebelumnya. 50 dikali 16.000 yaitu sebesar 800.000 rupiah. Sehingga di dalam persamaan dasar akuntansi, kasnya berkurang 800.000, persediaan barang dagangnya bertambah karena dia membeli persediaan, sehingga saldo di tanggal 11 yaitu 27.200.000 dan di persediaan barang dagang 6.400.000, kendaraan 4.500.000 dan di modal 38.100.000. Lanjut, di tanggal 13, membeli persediaan sebanyak 50 tabung gas. Sama seperti yang di tanggal 11, sebesar 800.000 rupiah. Kita masukkan ke dalam PDA, yaitu kas berkurang 800.000, persediaan barang bertambah 800.000, sehingga saldo di tanggal 13 yaitu 26.400.000 pada kas, 7.200.000 pada persediaan barang dagang, 4.500.000 di kendaraan, dan 38.100.000 di dalam modal. Lanjut, di tanggal 14, usaha dagang Singas menjual tunai sebanyak 225 tabung gas. Tanggal perkiraannya, ini dicatat dalam 1 minggu lagi, yaitu di tanggal 8 sampai tanggal 14, sebesar 225 dikali 18.000 harga jual. Totalnya yaitu 4.050.000. Di dalam persamaan dasar akuntansi, kas bertambah 4.050.000, yaitu total penjualan usaha dagang tadi dengan harga jualnya. Ini barang persediaannya berkurang karena dia menjual barang dagang, berkurang sebesar 3.600.000. Dan ini masuk ke modal 450.000. Dan saldo pada tanggal 14 itu yaitu di kas 30.450.000, persediaan barang dagangnya 3.600.000, kendaraannya 4.500.000. Dan pada modalnya dia sebesar 38.550.000. Lanjut, pada tanggal 15 dibeli persediaan sebanyak 100 tabung gas dengan harga per tabungnya 16.000 yaitu sebesar 1.600.000. Kita masukkan ke dalam PDA-nya, yaitu di dalam kas dia berkurang 1.600.000 dan persediaan barang dagangnya bertambah 1.600.000. Sehingga saldo di tanggal 15, kas 28.850, di persediaan 5.200.000, kendaraan 4.500.000 tetap, dan modal 38.550. Selanjutnya di transaksi tanggal 17 Oktober dibeli persediaan sebanyak 50 tabung gas sebesar 800.000. Sama seperti yang tadi juga, kita kurangin di kasnya 800.000, di persediaannya ditambah 800.000. Sehingga saldo pada tanggal 17, yaitu di kas 28.050.000, pada persediaan 6 juta, kendaraan tetap 4.500.000 dan modal 38.550.000. Pada tanggal 19 Oktober dibeli persediaan sebanyak 50 tabung gas, itu sebesar 800.000, kita masukkan ke dalam PDA juga. Itu berkurang kas 800.000, bertambah 800.000 di dalam persediaan, sehingga total pada saldo tanggal 19 yaitu 27.250.000 pada kas, dan pada persediaan 6.800.000, kendaraan tetap 4.500.000, modal tetap 38.550.000. Transaksi tanggal 21 Oktober dibeli persediaan sebanyak 50 tabung gas, sama seperti yang sebelumnya, sebanyak 800.000. Di tanggal 21 kasnya berkurang 800.000, persediaan barang bertambah 800.000, sehingga saldo di tanggal 21 yaitu 26.450 pada kas, persediaan barangnya menjadi 7.600.000, kendaraan tetap 4.500.000 dan saldo modal 38.550.000. Baik, yang selanjutnya di tanggal 21 Oktober yaitu penjualan tunai sebanyak 235. Pencatatan ini ditulis dari tanggal 15 sampai tanggal 21 Oktober, di mana 235 tabung gas dikali 18.000 yaitu sebesar 4.230.000. Kita masukkan ke dalam PDA. Kasnya bertambah 4.230, di mana kasnya ini harga jual usaha dagang Singas tadi, dan persediaan barang dagangnya berkurang sebesar 3.760.000 dan pada modal bertambah 470.000. Sehingga saldo pada tanggal 21 Oktober yaitu kas 30.680.000, persediaan barang dagang 3.840.000, kendaraan tetap 4.500.000 dan modal 39.020.000. Lanjut di tanggal 22 Oktober, di mana dibeli persediaan sebanyak 150 tabung gas. Per tabungnya 16.000, sehingga totalnya 2.700.000. Pada tanggal 20... Sebentar. Di tanggal 22, di dalam kasnya berkurang 2.400.000, dan di persediaannya bertambah sebesar 2.400.000. Dan total saldo di tanggal 22 yaitu 28.280.000, di persediaan barang 6.240.000, kendaraan tetap 4.500.000 dan di modal 39.020.000. Lanjut, di tanggal 25 Oktober dibeli persediaan sebanyak 50 tabung gas, yaitu sebesar 800.000 rupiah.
Di persamaan dasar akuntansinya, pada kas itu berkurang 800.000 dan pada persediaan bertambah 800.000, sehingga saldo pada tanggal 25 Oktober yaitu kas 27.480.000, persediaan 7.040.000, kendaraan tetap 4.500.000 dan modal tetap 39.020.000. Lanjut, di tanggal 28 Oktober dibeli persediaan sebanyak 50 tabung gas, yaitu sebesar 800.000, sama aja seperti yang tadi. Kita masukkan di kas dia berkurang 800.000 dan di persediaan bertambah 800.000, sehingga saldo pada tanggal 28 Oktober yaitu kas 26.680, persediaan 7.840, dan kendaraan tetap 4.500.000, modal 39.020.000. Kita lanjut, ada transaksi di tanggal 28 ada dua. Yang kedua itu ada penjualan tunai sebanyak 200 tabung. Nah, di tanggal 28 dicatat dalam per minggu, yaitu dari mulai tanggal 22 sampai tanggal 28 Oktober. 200 unit gas dengan harga jual 18.000 sehingga totalnya 3.600.000. Kita masukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansinya, di mana kasnya bertambah 3.600.000, persediaannya berkurang 3.200.000 dan modal bertambah 400.000. Dan saldo di tanggal 28 ini menjadi kasnya 30.280.000, persediaan 4.640.000, kendaraan 4.500.000 dan modal 39.420.000. Dilanjut di tanggal 29 yang kedua, di tanggal 29 Oktober dibayar gaji pemilik sebesar 1.200.000. Jika ada transaksi gaji pemilik, berarti itu ada beban gaji. Nah, di dalam beban gaji ini, pada persamaan dasar akuntansi, selalu yang berkurang adalah kas dan modal. Di dalam kas berkurang dia 1.200.000 dan modalnya berkurang 1.200.000, sehingga saldo di tanggal 29 yaitu sebesar 29.080.000, persediaan tetap 4.640, kendaraan tetap 4.500.000 dan modal sebesar 38.220.000. Ini ada transaksi 29 Oktober 2 ya teman-teman. Yang kedua itu dibayar beban listrik sebesar 200.000 pada tabel persamaan dasar akuntansi yang berkurang pada kas dan modal. Di tanggal 29 berkurang kas 200.000 dan modal berkurang 200.000, sehingga saldo di tanggal 29 yaitu 28.880 pada kas, persediaan 4.640, kendaraan 4.500, saldo di 38.020.000. Transaksi di tanggal 31 diambil sejumlah uang untuk keperluan pribadi Ibu Sembiring sebesar 200.000, di mana kasnya berkurang 200.000 dan modalnya berkurang 200.000, sehingga saldo pada 31 yang pertama itu kasnya 28.680.000, persediaan 4.640.000, kendaraan tetap 4.500.000, saldo 37.820.000 rupiah. Tanggal 31 yang kedua yaitu penjualan tunai sebanyak 45 tabung gas. Nah, penjualan yang di tanggal 31 dicatat mulai dari tanggal 29 hingga tanggal 31 Oktober. Sebanyak 45 tabung gas dikali 18.000 sebesar 810.000. Pada kasnya bertambah 810.000, di persediaan berkurang 720.000 dan di modal 90.000 bertambah, sehingga saldo di tanggal 31 yang kedua yaitu 29.490.000 pada kas, persediaannya 3.920.000 dan kendaraan tetap 4.500.000, modalnya 37.910.000. Yang terakhir ada di tanggal 31 Oktober yaitu beban penyusutan kendaraan di bulan ini sebesar 93.750. Nah, di saldo awal tadi ada kendaraannya tersedia 4.500.000, dikenakan beban penyusutan kendaraan sebesar 93.750, di mana akumulasi penyusutannya 93.750 dan pada modalnya berkurang 93.750, sehingga saldo akhir dari persamaan dasar akuntansi usaha dagang Singas yaitu kasnya 29.490.000 dan persediaan akhirnya 3.920.000, kendaraan 4.500.000, akumulasi kendaraan 93.750 dan modal 37.816.250, dan total dari harta yaitu sebesar 37.816.250.000 dan total hutang ditambah modal sebesar 37.816.250. Sama ya teman-teman. Setelah itu kita akan membahas di 3.5 yaitu kartu persediaan, di mana kartu persediaan ini pada saldo akhir persediaan barang dagang harus sama dengan kartu persediaan. Setelah didapatkan akhir dari balance dari harta utang tambah modal, persediaan akhir ini akan dimasukkan ataupun akan sama di dalam kartu persediaan. Kita akan membahas kartu persediaan usaha dagang Singas per 31 Oktober 2024 dalam rupiah. Di kartu persediaan ini kami menggunakan metode weighted average atau yang dimaksud dengan rata-rata tertimbang. Kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Kita masuk di dalam tanggal 1 ada saldo awal tadi 3.200.000, di mana itu 200 unit dan harga belinya 16.000. Di dalam kartu persediaan kita menempatkan harga modal ya teman-teman. Kita mencatat harga modal tidak harga jual, dan masuk ke tanggal 2 Oktober pada transaksinya membeli persediaan barang dagang 50 tabung.
membeli persediaan barang dagang 50 tabung gas seharga 16.000, totalnya 800.000, sehingga saldo kita atau persediaan barang dagang kita akan bertambah karena kita menambah atau membeli persediaan barang kita, sehingga saldonya 250.000 tabung gas dengan harga beli yang kita beli dan totalnya yaitu 4 juta rupiah. Dan di tanggal 3 kita juga membeli, kita catat di tabel pembeli, yaitu 50 unit gas dengan harga beli 16.000, totalnya 800.000. 800.000 didapat dari 50 dikali 16.000. Dan di dalam saldo, maka otomatis kita akan mencatat 250 ditambah 50 yang telah kita beli, sehingga menjadi 300 unit persediaan kita dengan harga yang kita beli Rp16.000. Totalnya 4.800.000. Di tanggal 3 Oktober kita juga membeli di tanggal 5 Oktober kita membeli sebanyak 50 tabung gas dengan harga yang sama Rp16.000, totalnya 800.000, sehingga persediaan kita di 350 unit gas dan harga belinya Rp16.000, sehingga saldo kita menjadi Rp5.600.000. Di tanggal 7 Oktober kita juga membeli tabung gas sebanyak 50 unit dengan harga yang sama Rp16.000, totalnya Rp800.000. Masuk ke dalam saldo sehingga kita mempunyai 400 karena 350 ditambah dengan 50 unit atas pembelian kita tadi, maka didapat hasil 400 unit dan harga beli 16.000, sehingga totalnya 6.400.000. Nah, di tanggal 7 Oktober ada penjualan. Usaha dagang Singas menjual sebanyak 200 tabung gas. Nah, di dalam kartu persediaan ini yang dicatat tadi harga modal atau harga beli ya teman-teman. Kita mencatat 200 unit dan harganya 16.000, sehingga 200 dikali 16.000 totalnya 3.200.000. Nah, tadi awalnya persediaan kita 400.000. Jika dijual 200.000 maka otomatis penjualan persediaan kita bakalan berkurang. Sehingga saldo kita tanggal 7 Oktober persediaan kita 200 unit dengan harga 16.000, yaitu totalnya 3.200.000. Di tanggal 8 kita membeli persediaan sebesar 100 unit dengan harga beli 16.000, yaitu sebesar 1.600.000, sehingga otomatis persediaan kita akan bertambah 300 unit dengan harga 16.000 dan totalnya Rp4.800.000. Lanjut di tanggal 10 Oktober kita juga membeli 50 tabung gas dengan harga yang sama 16.000, totalnya 800.000, otomatis persediaan kita akan bertambah atas pembelian yang dilakukan, sehingga persediaan 350 unit dengan harga 16.000 dan saldo yaitu sebesar Rp5.600.000. Masuk di tanggal 11 Oktober, kita membeli juga 50 tabung gas dengan harga 16.000, totalnya 800.000, bertambah 50 unit yaitu jadi sebesar 400.000. Dengan harga yang sama 16.000, sebesar total saldo kita di tanggal 11 yaitu sebesar Rp6.400.000. Lanjut di tanggal 13 Oktober, kita juga membeli 50 tabung gas dengan harga 16.000 dan total 800.000. Kita masukkan ke dalam tabel saldo. Maka persediaan unit kita menjadi 450.000 dengan harga 16.000, total 7.200.000. Nah, di tanggal 14 Oktober kita menjual sebanyak 225 tabung gas. Di sini ada keterangannya ya teman-teman. Penjualannya di tanggal 8 sampai 14 Oktober. Dengan harga belinya 16.000, 225 dikali 16.000, dapatlah hasilnya 3.600. Tadi awalnya 450 unit persediaan kita, dan kita menjual 225, maka otomatis persediaan kita akan berkurang. Jadi total persediaan kita di tanggal 14 Oktober yaitu 225 unit, dengan harga beli 16.000, dan saldo 3.600.000. Lanjut di tanggal 15, kita membeli 100 tabung gas dengan harga yang sama 16.000, totalnya 1.600.000. Maka otomatis bertambah 325 dari 225 ditambah 100 unit, maka 325 dikali 16.000 sebesar 5.200.000. Tanggal 17 Oktober kita membeli lagi 50 unit gas dengan harga 16.000, total Rp800.000, maka stok kita bertambah 375.000 dikali 16.000 dan total saldonya 6 juta rupiah. Di tanggal 19 Oktober kita juga membeli 50 tabung gas dengan harga 16.000, totalnya Rp800.000, maka otomatis persediaan kita bertambah atas pembelian yang kita lakukan, yaitu 425 unit dengan harga 16.000, maka total saldonya 6.800.000. Di tanggal 21 Oktober kita juga membeli 50 tabung gas dengan harga sama 16.000, total 800.000, maka otomatis persediaan kita bertambah 475 dengan harga 16.000, total saldo Rp7.600.000. Di tanggal 21 Oktober kita menjual sebanyak 235 unit dengan harga beli, ya teman-teman, harga beli kita kalikan 235 dikali 16.000, maka dapatlah hasilnya 376.000. Dan dari awalnya persediaan kita 475, kita menjual 235, maka saldo kita 240 unit dikali 16.000 yaitu 3.840.000. Penjualan ini juga ada di dalam keterangan, yaitu di tanggal 15 sampai 21 Oktober. Lanjut di tanggal 22 kita juga membeli 150 unit stok gas dengan harga beli 16.000, totalnya 2.400.000, maka stok kita akan bertambah menjadi 390 unit dikali 16.000 menjadi 6.240.000. Di tanggal 25 Oktober kita membeli 50 tabung gas yaitu 18.000, maka stok kita akan bertambah menjadi 440 unit dengan total saldo 7.040.000. Di tanggal 28 Oktober kita juga membeli 50 stok barang yaitu dengan harga 16.000 dengan saldo 800.000 dan otomatis bertambah menjadi 490.000 dikali 16.000 sebesar 7.840.000. Di tanggal 28 kita menjual gas kita sebanyak 200 unit
Dengan saldonya totalnya 3.200.000, maka persediaan kita berkurang sebanyak 200, yaitu 290 unit. Di mana saldonya 4.640.000. Baik, yang tanggal terakhir 31 Oktober, kita juga menjual sebanyak 45. Ini dicatat ada di dalam keterangan ya teman-teman. Tadi ada di dalam transaksi. Nah, di tanggal 31 ini, dan Usaha Dagang Sindas juga menjual 45 unit dengan total harga 720.000. Maka unit persediaan akhir kita yaitu 245 unit dengan harga 16.000, maka total saldo dari persediaan Usaha Dagang Sindas itu ada di dalam sini 3.920.000 rupiah. Di mana persediaan akhirnya adalah akhir dari hitungan kartu persediaan atau yang di bawah ini yang saya warnain warna pink. Maka di sini harus sama dengan persediaan pada tabel persamaan dasar akuntansi. Ini harus sama ya teman-teman. Baik, ini kita melihat harga pokok penjualannya, kita totalkan 3.200 ditambah 3.600 ditambah 3.760 ditambah 3.200 ditambah 720, maka dapatlah hasil harga pokok penjualan Usaha Dagang Sindas itu sebesar 14.480.000. Unitnya kita tambah 200 ditambah 225 ditambah 235 unit tambah 200 tambah 45, maka total unitnya 900.000. Nah, yang ini kita jumlahkan, semua total dari pembelian dapatlah 15.200. Dan unit pembelian yang kita beli selama bulan Oktober itu sebesar 950 unit. Baik, ini kartu persediaan Usaha Dagang Sindas. Kami menggunakan metode weighted average. Terima kasih. Akan dilanjut untuk membacakan laporan keuangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke 3.6 yaitu penyelesaian laporan keuangan. Yang pertama kita masuk ke laporan laba rugi. Di sini kita menggunakan metode perfektual. Usaha Dagang Sindas, laporan laba rugi untuk bulan yang berlalu 31 Oktober 2024 dalam rupiah. Yang pertama di pendapatan, yaitu terdapat penjualan sebesar 16.290.000. Lalu tunjangan pengembalian penjualannya itu jika ada kita masukkan, tapi karena tidak ada di sini dibuat 0, dikurang potongan penjualannya juga 0. Jadi hasil total penjualan bersihnya itu sebesar 16.290.000. Lalu masuk ke harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini dapat kita lihat dari kartu persediaan sebelumnya. Lalu ini kita kurang total penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan, yaitu hasilnya sebesar 1.810.000. Itu disebut dengan laba kotor. Lalu kita masuk ke beban, kita masukkan semua beban yang ada di usaha Singas, yaitu beban gaji sebesar 1.200.000, ditambah beban listrik sebesar 200.000, ditambah beban penyusutan kendaraan yaitu sebesar 93.750. Lalu kita mendapatkan total beban 1.493.750. Untuk mengetahui penghasilan sebelum pembukuan pajak, kita mengurangkan laba kotor dikurang total beban yaitu 316.250. Dikurang beban lainnya dan pendapatan lainnya. Jika tidak ada, yaudah kita masukkan 0, dikurang penghasilan sebelum pajak itu sebesar 316.250. Oke, lalu dikurang lagi penghasilan sebelum pajaknya itu sebesar 0. Lalu kita mendapatkan hasil laba bersihnya itu adalah sebesar 316.250. Selanjutnya kita masuk ke laporan posisi keuangan. Di sini kita menggunakan T-form. Usaha Dagang Singas, laporan posisi keuangan periode 31 Oktober 2024 dalam rupiah. Yang pertama kita masuk ke kode 1, yaitu kode harta. Masuk ke 1.1 harta lancar. 1.0.1 itu terdapat kas. Kasnya sebesar 29.490.000. Lalu masuk ke 1.0.3 yaitu persediaan barang dagang sebesar 3.920.000. Lalu kita mendapat total harta lancarnya itu adalah 33.410.000. Oke, setelah itu kita masuk ke kode 1.2 itu harta tetap. 1.2.1 itu terdapat kendaraan yang sebesar 4.500.000. Lalu masuk ke 1.2.2 itu akumulasi penyusutan kendaraan. Setiap penyusutan itu harus dikurang, jadi jumlahnya adalah 93.750. Lalu total harta tetapnya itu adalah sebesar 4.406.250. Untuk mengetahui total harta, kita totalkan total harta lancar ditambah total harta tetap, yaitu sebesar 37.816.250. Lalu masuk ke hutang. 2.1 hutang jangka pendek. Total hutang jangka pendeknya di sini 0. Lalu hutang jangka panjangnya itu juga 0. Nah, setelah itu kita masuk ke modal. 3.0.1 itu modal awal Bu Sembiring. Modal awal Bu Sembiring itu 37.700.000. Lalu 3.0.3.2 terdapat pengambilan pribadi Bu Sembiring. Jadi dikurang sebesar 200.000. Lalu masuk ke 3.2.1 itu laba bersih sebesar 316.250. Jadi kita dapat total modalnya itu adalah 37.816.250.
Jadi, total hutang ditambah modal itu adalah sebesar 37.816.250. Oke, selanjutnya kita masuk ke catatan atas laporan keuangan. Usaha dagang Singas, catatan atas laporan keuangan untuk bulan yang berakhir 31 Oktober 2024. Dalam rupiah, yang pertama itu terdapat informasi umum perusahaan. A. Nama perusahaan, yaitu Pangkalan Gas LPG 3 kg Bu Sembiring. B. Tahun berdiri usaha, berdiri sejak tahun 2016 sampai sekarang. Yang C. Alamat perusahaannya, yaitu di Jalan Dr. Mansur, nomor 76, Medan. Yang D. Didirikan oleh Bu Sembiring, milik pribadi. Yang E. Produk yang dijual itu yaitu gas LPG 3 kg. Yang F. Modal awal sebesar Rp37.000.000. Lalu masuk ke yang kedua, yaitu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. A. Dasar kebijakan laporan keuangan. Laporan keuangan Singas disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah, yaitu atau SAEMKM. Terdiri dari 3 laporan, yaitu yang pertama terdapat laporan laba rugi, yang kedua itu laporan posisi keuangan, dan yang ketiga itu catatan atas laporan keuangan atau CALK. Lalu yang B, kas. Kas dan setara, kas hanya berupa uang tunai. Yang C, persediaan barang dagang. Persediaan awal barang dagang Singas dapat dalam bentuk gas 3 kg berkuantitas 200 unit dengan harga Rp16.000 per tabung. Maka totalnya sebesar Rp3.200.000. Kemudian persediaan akhirnya sebesar Rp3.920.000. Persediaan barang dagang dicatat menggunakan metode penilaian rata-rata pertimbangan. Masuk yang ke D, kendaraan. Modal awal pada Singas berupa becak barang. Lalu masuk yang ke E, yaitu utang. Saat ini perusahaan Singas itu tidak memiliki utang. Yang F, modal. Modal usaha Singas 100% milik Bu Sembiring. Yang G itu pengambilan pribadi. Bu Sembiring mengambil dana dari modal usaha untuk keperluan pribadinya. Yang H, penjualan. Singas menjual gas 3 kg secara tunai dengan harga per tabung itu sebesar Rp18.000. Lalu masuk ke yang I, pembelian. Singas membeli gas 3 kg secara tunai dengan harga per tabung itu sebesar Rp16.000. Yang J, beban. Singas memiliki jenis beban yang terdiri dari beban gaji dan beban listrik. Lalu masuk yang ketiga itu sumber risiko dan estimasi ketidakpastian. Yang A, aset tetap. Risiko aset tetap diyakini bahwa nilai per 31 Oktober 2024 disusutkan sebesar nilai yang tercatat atas perhitungan kendaraan, yaitu Rp4.500.000 dikali 25% itu sebesar Rp1.125.000 dibagi 12 bulan itu sebesar Rp93.750. Lalu masuk ke B itu beban gaji. Beban gaji yang dihitung oleh perusahaan adalah beban gaji pemilik karena pemilik perusahaan tidak menghitung gaji sebagai pekerja. Lalu masuk ke C, instrumen keuangan. Pemilik menentukan klasifikasi aset dan kewajiban berdasarkan jumlah pelanggan yang membeli usaha dagang Singas pada bulan Oktober 2024 dan pengeluaran dalam membeli perlengkapan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Baik, saya lanjut di bab 4 penutup, 4.1.1 kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan perusahaan dagang Singas yang disusun menggunakan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SMKM yang terdiri dari 3 laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK beserta penggunaan kartu persediaan yang memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan dan jumlah persediaan akhir. Penerapan SMKM pada perusahaan dagang memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang lebih sederhana namun tetap relevan. Sesuai dengan skala usaha mikro dan kecil tidak memiliki sumber daya untuk menerapkan standar akuntansi yang lebih kompleks. Ada daftar pustaka, bisa dilihat dari sini ya semuanya. Lanjut, di sini daftar gambar. Di sini kami mewawancarai Bu Sembiring selaku pemilik dari Singas tersebut. Nih ya. Oke, sekian yang bisa kami jelaskan tentang video pembelajaran laporan keuangan perusahaan dagang ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.